Apakah pemenang Champions League layak mendapatkan Ballon d'Or? Kita bahas ya. Gimana Mimpi nih? ya. Mimpi. Kalau untuk pemenang Ballon d'Or ya kita langsung bahas saja. Tapi kita bahas dulu final Champions League ya. Ada dua Iya. klub, Arsenal melawan PSG. Nah pertanyaannya, apakah nanti siapapun pemenangnya, salah satu pemain dari klub tersebut mendapatkan Ballon d'Or? Iya. Ya mungkin saja kalau misalkan kita lihat dari prestasi klub ya. Karena ya di tahun ini tidak ada kompetisi negara kan gitu ya. Iya, betul. Nah karena kenapa banyak sekali yang mengatakan ketika ada salah satu performa pemain bagus banget di liga tapi dia tidak memenangkan Champions League. Nah, si pemenang Ballon d'Or ini memenangkan Champions League kan gitu. Dan memang dari beberapa tahun terakhir juga pemenang Ballon d'Or itu pasti memenang Champions League. Iya, Seperti betul. Dembele, Rodri, kemudian Iya, Karim Rodri, Benzema ya, dan Benzema. pada saat itu tiga-tiganya mendapatkan hasil yang sama kan. Setelah mendapatkan Ballon d'Or, cedera semua. Nah, Benzema cedera, Rodri cedera, Dembele cedera, dan sama cederanya sama semua, cedera ringan semua kan. Iya, pada itu ya semua. karena ya pesta terus kan gitu. Benar-benar. Nah untuk tahun ini apakah pemenang Ballon d'Or itu akan ditentukan dari trofi Champions League atau tidak ya? Iya betul, yang Gitu. akan kita bahas ya. Sedangkan ya kalau misal PSG yang juara, menurut lu yang layak mendapatkan Ballon d'Or siapa sih? Ya kalau dari permainan sih mungkin yang cocok menurut gue ya dua pemain ya, Kvaratskhelia dan juga Dembele Iya, gitu kan. dua kandidat yang paling Iya. kuat ya. Tapi kalau Arsenal yang juara nih, kalau menurut supporter Arsenal itu ya pasti the one and only Declan Rice. Ya kalau menurut gue kalau Arsenal yang menjuarai Champions League, kalau misalnya harus memilih Arsenal gitu, salah satu pemain Arsenal Iya. ya mungkin Mikel Arteta saja lah yang udah pada Ballon d'Or. Bener ya. Gitu. Soalnya kemungkinan besar tuh kalau misalkan Arsenal menjuarai Champions League, tidak ada satu chance pun untuk salah satu pemain Arsenal menjuarai Champions League gitu. Kenapa? Karena dari statistik para pemainnya juga gitu. Karena Arsenal kan kenapa disebut sebagai jika Arsenal menjuarai Premier League di musim ini itu adalah juara terburuk ya karena tidak nama pemainnya itu tidak masuk dalam top skor, Iya, top betul, assist betul. gitu kan. Jadi ya Ballon d'Or kan bukan penghargaan klub, Untuk tim, penghargaan individual performa gitu. individu ya. Performa. Maksudnya kan. Iya, kalau penentuannya di final Champions League ya kembali lagi ke pemain PSG antara Dembele yang bisa back to back Ballon d'Or ataukah Iya. Kvaratskhelia. Tapi kalau misalkan harus milih, Kvaratskhelia lebih pantas dari Lebih layak Dembele ya, soalnya tidak hanya dari statistik gol dan juga assist ya dari kontribusi dia di tim gitu. Sedangkan kalau untuk pemain Arsenal yang performa individu, kita ngomongin individu ya, bukan keseluruhan tim ya. Yang performa individunya oke banget sih David Raya ya ibaratnya kan. Tetapi Iya, benar. seorang kiper itu era prime-nya Manuel Neuer aja nggak bisa juara Ballon d'Or gitu kan. Pernah tembus ke 3 besar ya. Tapi emang susah karena memang di mata jurnalis untuk Ballon d'Or sendiri penilaian untuk seorang kiper agak susah ya kalau di-compare sama pemain di posisi yang lain gitu kan. Iya, ya mungkin kalau misalkan harus memilih cuma David Raya lah. David Raya kan ya. Cuma satu-satunya David Raya gitu. Itu mungkin akan menjadi mendobrak sejarah ya karena ya sejauh ini kiper yang pernah dapetin Ballon d'Or itu cuma satu, Lev Yashin doang. Yashin doang sampai namanya dijadikan penghargaan ya. Nah, itu kiper terbaik. Betul, itu kan setelah itu kan mulai federasi mulai berpikir bahwa susah nih kalau kiper harus bertarung dengan posisi lain apalagi striker yang performa golnya banyak banget kan ibaratnya kan sehingga dijadikan award tersendiri untuk kiper yaitu Yashin Award. Iya, tapi kembali lagi dari catatan clean sheet-nya Raya kan keren ya. Jadi Liga kemudian di Liga Champions-nya juga gitu. Jadi kan 9 clean sheet itu kan keren banget. Iya, kalau sampai sekarang masih ada fans Arsenal yang mengatakan yang pantas banget dapat Ballon d'Or Declan Rice, lebih tolol lagi. Kalau misalkan ngejawabnya David Raya masih setuju ya. Masih itu kalau misalkan kipernya bukan Raya, aduh selesai itu Arsenal ketika lawan Atletico Madrid berapa kali save-nya Raya ya ketika ada peluang yang emas banget dari Julian Alvarez, kemudian Ademola Lookman. Itu kalau kipernya bukan Raya. Kalau kipernya Kepa itu pasti bolong, selalu bolong. Nah, yang bikin penampilan David Raya itu keren karena kebanyakan save-nya itu dia hadapi ketika menghadapi situasi one on one dengan penyerang kan. Sehingga ya ini murni talenta atau kemampuan dari kiper itu sendiri sih. Iya, dan juga Raya tuh dinilai refleksnya ya. Kiper dengan refleks paling bagus lah di musim ini kan gitu ya. Tapi kalau misalkan ngomongin Ballon d'Or di musim ini, kemungkinan besar faktor menangin UCL itu tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu signifikan ya. Iya, mengingat di tahun ini kan ada FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026 ya kan.
Nah, kemungkinan besar ya faktor terbesar dari jurnalis menilai siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or ini ya pasti dari pemenang Piala Dunia. Nah, kalau kita ngomongin ada aspek Piala Dunia di penilaian Ballon d'Or, otomatis kalau menurut gue pribadi, Dembele menjadi satu-satunya pemain yang diuntungkan, Sen. Iya pasti. Ya kan ibaratnya Iya. apalagi kan dia performa di timnas Prancisnya juga. Ini kita ngomongin probabilitas negara memenangkan Piala Dunia ya, sedangkan Prancis itu menjadi kandidat terkuat kan Piala Dunia edisi 2026 Iya, ini Sen. iya dan salah satu jagoan gue tuh Prancis, Portugal yang diuntungkan lah sedikit diuntungkan, tapi Portugal nggak tahu sepertinya tidak sebesar Prancis kalau misalkan harus memilih jagoan negara ya tentu Iya. Argentina, selain Argentina yang paling apa ya yang paling mungkin itu Prancis ya. Lihat dari komposisi pemainnya ya. Betul. Ada Ise, ada Dogu, Betul, kan ada betul. Barcola, ada Dembele di situ. Ada Thuram. Yang penting jangan mainin Thuram. untuk Deskam jangan mainin Thuram. Harus belajar dari final 2022 ya. Dan kadang ngadat nih Dembele kalau misalnya sampai final, di final itu ngadat ya mungkin karena lawannya Argentina ya. Bahkan sampai Kolomuani juga kan dicoret dalam squad kan. Iya. Berarti ini ada konspirasi yang mengatakan bahwa dicoretnya Kolomuani itu permintaan dari Kylian Mbappe ini. Iya pasti. Tapi kalau misalkan dari performa bagus juga kalau Muani lah daripada Daripada Thuram. Thuram. Ketika Thuram diganti dan kalau Muani main di final, enggak sih Thuram enggak main kan yang dimain tuh kalau nggak salah di babak pertama Giroud kalau nggak salah. Intinya kalau Muani masuk di babak kedua itu baru bisa nyerang. Iya, agresif. Itu. Ketika di babak pertama bola di Dembele kan berapa kali blunder. Iya. Kehilangan kontrol bola lagi, counter attack gol kan gitu. Dembele itu nggak ada di final. Tapi kalau misalkan Prancis sampai final saja tidak sampai memenangkan Piala Dunia, bisa jadi Dembele bisa back-to-back. Dembele karena ya aspek tadi ya di UCL-nya dia kandidat kuat Iya. ditambah performa di Piala Dunia. Iya. Nah, sedangkan yang kasihan itu Kvaratskhelia kan. Karena kan negaranya emang gak tampil di Piala Dunia kan. Yang kasihan ya Mbappe lah. Mbappe anjing Dembele dapat champion, gua udah pindah ke Madrid nggak dapat Ballon d'Or, gua belum gitu. Nah, ini ada sesuatu Kan yang Mbappe mikir alhamdulillah Ronaldo Messi udah nggak ada di Eropa, waktunya gua tampil. Disalip sama Dembele. Nah, ada sesuatu yang lucu juga di momen ketika latihan di timnas Prancis dan juga di friendly itu kan Dembele itu mengatakan bahwa jika ingin menang kita harus melakukan pressing. Itu kan menyindir Kylian Mbappe iya, kan. yang males banget untuk bahkan tidak pressing, memalas banget untuk membantu pertahanan kan. Betul. Bahkan kan ada salah satu pandit yang mengatakan Messi saja membantu pertahanan kan gitu. Nah, itu juga dikritik Sen gara-gara di musim ini ada 10 pemain paling males ibaratnya untuk melakukan pressing. Mbappe itu ada di urutan keempat. Itu kan Mbappe kan pemain muda ya. Kalau yang ada di urutan 5 besar kan ada Messi dan Ronaldo juga karena memang usia udah tua kan. Iya. Ini kan Mbappe masih muda tetapi menjadi pemain yang males pressing kan. Iya, tapi ada pembelaan sih menurut gua untuk Mbappe. Kenapa dia tidak pressing? Ya karena dia diandalkan untuk counter attack kan. Tugasnya Walaupun itu. memang salah banget Real Madrid ya. Daripada Mbappe mending Vini menurut gua untuk counter attack gitu kan. Tapi ya karena memang tugasnya seperti itu gitu kan. Namun ya dia benar-benar tidak pressing banget. Tidak pressing banget ketika harus turun sampai setengah lapang. Kalau cara bermain defense counter kan ketika mereka harus defense ya striker paling depan tuh harus mundur kan, ikut mundur. Mbappe kan Betul, tidak kan gitu. Mbappe kan tidak, makanya itu juga kan menjadi pertimbangan yang klip video yang viral tuh yang waktu Luis Enrique ngomong ke Mbappe, lu kalau mau ikut sistem gue lu harus pressing. Akhirnya kan karena didikte seperti itu Mbappe lebih memilih cabut ke Real Madrid kan. Sedangkan Dembele memilih nurut dan akhirnya ya Ballon d'Or Iya. itu sendiri. Iya, dan kata Dembele kalau nggak nurut Enrique ya dicadangin. Dicadangin aja dia udah takut ya kan. Iya. Nah, itulah bukti nurut pelatih. Dapat Champions League, dapat Ballon d'Or. Anjir, siapa yang menyangka ya ini comeback Iya. terepik justru Dembele versus Kylian Mbappe anjir. Iya, dan- Comeback terepik. Dan Mbappe itu nggak mikir ya, yang nyuruhnya Enrique. Kalau yang nyuruh Xabi Alonso, Arbeloa nggak apa-apa lah ngelawan gitu, Iya. nggak ada rekam jejak sama sekali kan gitu. Betul. Ya palingnya Xabi lah Invincible dia itu kan di Liga Tani gitu Iya. kan. Ini yang ngomong Enrique anjir. Betul, Yang- nah ini yang juga pernah- menjadi alasan saya seperti yang lu pernah bilang kan, ibaratnya sampai owner atau pemilik dari PSG itu benar-benar mengagung-agungkan Luis Enrique karena keputusan dia untuk memilih Enrique dan membiarkan Kylian Mbappe keluar itu ya terbalaskan dengan trofi UCL Iya, kan. iya dan juga Nasser itu kan apa ya terbebas dari beban tuntutan presiden. Iya, betul. Gitu. Kan dari presiden Prancis kan Macron itu benar-benar nyuruh PSG jangan sampai ngelepas Mbappe, Iya. jangan lepas Mbappe karena kalau Mbappe nggak ada siapa yang mau nonton liga kita, Betul. pendapatannya dari mana kan gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal Macron, ada klip video terbaru kan, fan pada nanya kan, Macron siapa yang terbaik, Messi atau Ronaldo? Jawabannya tetap konsisten kan, Kylian Mbappe. Pasti ya, dia kan dia tuh jawaban-jawaban politis ya, biar Iya, dipilih lagi gitu, sama bener, seperti bener. Pak Prabowo yang saya tidak mendukung klub, saya mendukung timnas, ngomong aja nggak ngerti bola. Nggak usah pakai jawaban-jawaban kayak gitu, emang kalau nggak ngerti bola itu ngomong kayak gitu. Betul, Saya betul. nggak nonton bola, saya nggak tahu gitu, saya hanya Iya. mendukung timnas, jangan saya nggak dukung Manchester United apa ini, saya cuma nonton timnas. So siapa pemain timnas dengan gol terbanyak kan gitu. Iya, benar. Pak. Iya, kalau ditantang ya, Iya, pasti jawabnya Haryono. Iya. Gitu. pasti jawabnya ya saya ingat dia gitu Iya. kan. Nah, ngomong-ngomong soal yang paling kasihan, kalau menurut gue selain Kvaratskhelia yang nggak ikut ke Piala Dunia, ada yang paling kasihan juga yaitu David Raya yang sudah kita singgung karena penampilannya ibaratnya, Tapi masuk kan Spanyol. tapi kan jadi cadangan saya. Iya, Yang starter memang. itu Juan Garcia. Iya, memang dari tahun kemarin juga Iya. Juan Garcia. Makanya yang jadi kritik itu kenapa kok David Raya yang sudah konsistensi 3 Iya, musim benar. berturut-turut sebagai Golden Glove IPL loh ya. Ini kita ngomong IPL ya. Kenapa malah jadi cadangan? Sedangkan kalau Juan Garcia pertama usia lebih muda ya. Memang di tahun ini juga Juan Garcia itu Golden Glove-nya La Liga gitu Iya. ya. Jadi itu kan menjadi apa ya? Chance untuk Iya. chance Iya. untuk itu gede. Perdebatan lah untuk David Raya atau Juan Garcia gitu Iya. ya. Kalau untuk penampilan di Premier League di Eropa lah, mungkin David Raya itu kan bagus gitu, tapi Iya. dia itu kan kalah di fisik ya karena terlalu pendek, lebih tinggi Iya. Juan Garcia. Nah, dari penampilan juga kan Raya lebih bagus ya. Iya. Ya berapa kali Barca dibantai kipernya Juan Garcia. Iya, iya. Iya kan? Oh, betul betul. Nah, dibantai 4-0 sama Atletico, kipernya siapa? Juan Kan Garcia. gitu. Dan di UCL juga dan juga di mana-mana ya, kalau dari penampilan bagusan Raya, dan gue juga heran kenapa Raya tidak dijadikan kiper utama gitu kan. Tapi mungkin dari De La Fuente itu melihat ya itu kalau di Eropa Piala Dunia yang bermain bukan negara Eropa saja. Betul Gitu betul. kan. Ada pertimbangan. Ada dari negara Afrika yang benar-benar ada seperti apa ya, tipikal-tipikal penyerangannya Arsenal, umpan-umpan lambung gitu. Oh, iya. Dimana ketika Arsenal kepleset di musim ini di Premier League itu ketika tim melakukan strategi yang sama dengan Arsenal, yaitu crossing. Di counter Kenapa balik ya? di counter itu berhasil ya? Karena itu mengandalkan tinggi badannya Raya Iya, gitu. betul. Duel udaranya kalah. Berapa kali Raya duel udara kalah, jatuh dan ujung-ujungnya pelanggaran melawan West Ham. ya itu Ini juga kontroversi ya. kontroversi. Nah, kalau di Piala Dunia jangan gambling di kontroversi tersebut kan gitu. Takutnya ketemu, emang si Mateus yang mimpin Argentina Belanda kan wasit nggak main lagi. So kalau ketemu tipikal wasit seperti itu, itu bukan kan, kalau di Premier League itu tidak pelanggaran, sok lanjut gitu kan. Tahunya seperti itu ya, mungkin De La Fuente milihnya seperti itu. Nah, tapi gue punya tesis tersendiri, Sen. Mungkin pertimbangan kenapa Juan Garcia yang main ini karena mengandalkan chemistry dari pemain-pemain Iya, Barca yang lain. Barca. Ini kan ibaratnya build up-nya kan ya sedangkan pemain Barca itu kan ada 8 nama ya yang membela dari timnas. Iya, dan Mungkin salah satunya juga- di center back ya. Iya, di center back juga ada kan, ada Pau Kubarsi juga segala Iya, macam. mungkin karena itu juga ya. Karena Tapi itu juga. gua harapkan sih David Raya bisa Seenggaknya ya, tampil lah satu nambah caps di timnas gitu di Piala Dunia gitu ya, karena pemain ini tuh benar-benar bagus, layak, ya. benar-benar layak Iya, karena Ya, sepertinya ini seperti ketika kita di 2010 atau 2012 bingung iya antara siapa? ya, Valdes sama Casillas. Wah, betul. Dari Nah, catatan betul, klub lebih betul. bagus Barca dong dengan Iya, Valdesnya, betul. tapi kenapa lebih milih Casillas kan gitu. Ini sama seperti itu. Nah, lagi-lagi mungkin karena ada faktor Ramos juga. Jadi ini duel Iya, benar. antara kiper dan juga back. Iya, back. Chemistry-nya kan Heeh. untuk build up ya, Iya, untuk build up apalagi serangan, kan. kita harus build up kan. Harus build Gitu. up. Jadi memang pertimbangannya ya itu. Iya benar. Jadi sekarang kita semua mungkin sedikit tahu lah ya menerka-nerka keputusan dari De La Fuente ini kan. Jadi nggak ngasal kan, karena ada yang ngomong gini, jangan-jangan pelatih timnas Spanyol itu decul aja. Iya. Tuduhannya kan seperti itu. Enggak masuk akal banget ternyata. Itu ya pasti omongan itu dari Madridista, Dari Madridista. dari The Demit ya. Lagi ya di Iya, kenapa pemain Madrid nggak dipanggil? Pemain Madridnya juga nggak ada, ini orang Spanyol. Siapa? Ya, Dian Huijsen itu bukan orang Spanyol, orang Belanda. Orang Belanda ya. Gitu. Naturalisasi ya ibaratnya. Iya. Nah, mungkin untuk peluang Ballon d'Or kembali tadi ya, kita Iya, sepakat jika mungkin. tidak akan ditentukan oleh pemenang Champions League, Champions tapi League, betul. bagaimana yang terjadi di Piala Dunia Piala ya. Dunia, Entah bisa. itu Dembele sama Perancisnya sampai ke final Iya. gitu. Jangan-jangan lebih terkaget-kaget. Apa lagi? Messi lagi. Makanya gue ada kutipan kalau nggak salah bukan Haaland ya, tetapi pemain IPL ada kutipan kayak gini.
selama Piala Dunia Ballon d'Or itu diadakan di edisi Piala Dunia, udah kandidat terkuat itu Messi. Per video ini di syuting, Messi dinyatakan sembuh dan siap bermain di Piala Dunia. Gitu. Apalagi statistik gol dan asisnya di Liga MLS itu kan Tapi beda kan, Eropa sama liga lain itu kan, kalau liga lain Beda itu tier ya, beda bukan tier. di tier, dihitungnya 0,5. Oh, Jadi 2 gol 0,5. baru dihitung 1. Oh, Kan gitu. Jadi mungkin tidak bisa dihitung statistik ya. Ya dari level juga wah jomplang kan. ya gitu. apalagi kalau Messi ya di usia sekarang masuk di kandidat aja itu udah Mungkin yang udah menyerahkan flowing mungkin ya. Nanti Messi yang menyerahkan. bisa jadi mungkin. bisa jadi. Tapi kalau Dembele yang menang pasti menyerahkan. Iya, nggak mungkin Sama seperti Beckham kan ketika Messi. Menyerahkan ke Dembele musim depan, Dembele ke Inter Miami. Gitu aja. bener-bener keren banget sih ya. Yang jelas ya ini jadi menarik ya karena pemenang Liga Champions dan pemenang Ballon d'Or sekarang setelah era Ronaldo Messi nih Sen. Jadi kita nggak bisa menerka-nerka dari awal, ini benar-benar harus dipantau sampai selesainya Iya. turnamen. Dan, kalau misal ini aja lah 3 besar versi kita masing-masing ya. Iya. Kita lihat dari performa liganya saja. Iya. Karena Piala Dunia ya kita belum tahu, belum tahu. mulai kan. Kalau untuk performa liga top 3 ya pertama Iya. Kvaratskhelia, Dembele dan juga Raya. Nah kalau gue nih ya, pertama gue setuju Kvaratskhelia, kedua Dembele apalagi karena dia diuntungkan sama Prancis kan. Yang ketiga justru gue tetap stand sama Harry Kane. Kalau gue meskipun gagal di semifinal ya, tetapi performa Harry Kane ini Sen bahkan menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo. Iya, gitu ya kan dia kan ini kan dapat apa Golden Boot lah. Golden Boot udah Soalnya pasti. 32 apa atau 36 ya? 36, sedangkan 36. kedua itu ada Kylian Mbappe cuma Iya. 20 berapa nggak Iya. nembus 30 kan. Erling Haaland juga nggak nembus 30. Iya, kadang-kadang cuma 23 kalau nggak salah ya. Nah, ibaratnya ya yang layak itu harusnya Harry Kane sih kalau menurut gue ya ibaratnya kan. Jadi kalau ngomongin Declan Rice ya paling nomor ke-7 kayaknya. Kalau menurut untuk Declan Rice nggak ada di 10 besar. Gak ada di 10 besar bahkan ya. Sepertinya Sepertinya. nggak ada di 10 besar ya. So, kita udah ngebahas nih tentang Iya. kemungkinan siapa yang menangin Ballon d'Or ya. Ibaratnya ya sudah kita akhiri saja kayaknya sampai sini ya. Iya, dan juga fans Arsenal jangan terlalu berharap lah untuk memenangkan Ballon d'Or. Kalian lebih mending berharap pemenangan Champions League Lebih daripada mikirin Ballon d'Or aja. Bener. Soalnya kalian harus realistis. Pemain kalian itu nggak ada yang pantas. gak ada yang pantas, Gitu. harus berpikir seperti itu ya ibaratnya. Harus lihat Theo Derek, realistis. Jangan fans Arsenal ini nontonnya Timothy semua ya. Benar-benar terlalu di ini ya, benar-benar banget nggak realistis jadinya. So kita mau tanya nih pendapat atau prediksi dari kalian karena mungkin yang nonton juga punya prediksi tersendiri ya. Iya. Nah buat teman-teman yang pengen ngebantah kita atau pengen sharing-sharing pengalaman sepak bola, boleh banget di kolom komentar karena siapa tahu komenan kalian itu bisa kita bahas di video selanjutnya. Iya, kan ya. betul. So ibaratnya kalau kalian punya opini tentang apa yang sudah kita bahas, jangan lupa buat drop di kolom komentar dan jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.